Genius Mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baiklah adik-adik, alhamdulillah kembali kita dipertemukan ya untuk sama-sama belajar. Mendampingi adik-adik yang sedang belajar IPA kelas 9 SMP ya. Kita di materi listrik statis part 3. Di part 1 adik ya, kemarin kita sudah bahas tentang konsep dasar listrik statis. Kemudian dilanjutkan part 2, kita bahas tentang gaya listrik atau gaya kolom. Nah, sekarang part 3, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kuat medan listrik. Oke, baiklah adik-adik ya. Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, yang namanya medan listrik itu sebuah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi pengaruh gaya listrik ini masih dirasakan pada daerah medan listrik, begitu ya. Kemudian adik-adik, medan listrik itu dilambangkan oleh yang namanya garis-garis gaya. Loh, mengapa garis-garis gaya? Ya karena dia kan pengaruh dari gaya listrik. Ya, maka tidak disebut garis-garis medan, tidak ya, tapi garis-garis gaya. Kemudian adik-adik, tentang garis-garis gaya, adik harus tahu ya, ini dua muatan listrik ini punya garis gaya yang berbeda. Kalau muatan itu positif adik, ternyata garis gayanya adalah keluar atau menjauhi dari titik asal. Titik asalnya kan di sini, berarti menjauhi maka ke sana. Ini adalah arah garis gaya dari medan listrik, menjauhi berarti ke sana. Yang ini berarti ke bawah deh ya. Lah sini kemana dek? Ya sana, pokoknya keluar ya, menjauhi titik asal. Begitu adik-adik ya, dan seterusnya. Sementara itu adik-adik, kalau muatan itu adalah negatif, itu sebaliknya. Garis-garis gayanya itu menuju titik asal, menuju titik ini. Berarti yang di atas gimana? Ya begini. Kiri gimana? Ya begini. Bawah gimana? Ya ini. Sini sama ya, menuju titik asal. Ini adalah gambar arah garis gaya untuk dua jenis muatan. Jadi diingat ya adik-adik ya. Kalau muatan positif, maka arah garis gaya adalah menjauhi titik asal. Sedangkan kalau negatif adalah menuju titik asal. Ya, ini sebagai konsep dasar yang harus selalu dipegang. Kemudian selebihnya, adik-adik, kita harus bisa menggambarkan ketika dua muatan berinteraksi. Nah, gitu ya, adik ya. Misalnya nih, paling atas, nanti ada tiga kemungkinan ini, Dek. Yang paling atas ini kan positif dengan negatif. Pertama, Dek, positif tadi keluar ya, ingat, negatif itu masuk. Padahal ini positif ke negatif. Ya, berarti ada garis lurusnya dulu. Keluar dari positif, masuk ke negatif, kan begitu. Ya, kemudian garis gaya yang lain bagaimana? Iya, tetap keluar dari positif masuk ke negatif. Bagian bawah sama. Begitu pula ya, misalnya kita gambar lagi ya seperti ini. Bawah sama, karena ini tentu saja seimbang. Begitu adik-adik ya. Nah, sementara itu bagaimana sebelah kirinya? Tetap positif itu keluar, lurus keluar. Nah, yang kini gimana? Negatif itu masuk, lurus masuk. Gitu, ngerti ya adik ya? Nah, yang lengkung bagaimana? Ya biasa, lengkung tapi tetap keluar. Kaidah untuk positif tetap keluar. Maka dia akan seperti itu. Nah, terus yang ini gimana? Ya serupa tetapi masuk. Gitu adik ya. Saya gambarnya tidak usah terlalu padat ya. Yang penting prinsip-prinsipnya adik nggak kebalik-balik. Karena ini kalau sudah biasanya di soal pilihan ganda ya, adik milih gambar yang benar. Kalau tidak memperhatikan konsep dasar, bisa kebalik-balik nggak karuan itu. Betul adik ya. Oke, baiklah sekarang bagaimana untuk yang positif dan positif. Oke adik, positif dan positif. Perhatikan. Positif itu keluar, positif ya keluar. Ini sesama keluar, berarti nggak bisa ada garis lurus. Nanti keluar, keluar ya, nanti malah masuk sana. Makanya tanpa garis lurus, sesama keluar ya, langsung ditepis, belok. Nah, berarti ini juga gitu. Ya, berarti ke bawah pun akan seperti itu. Ini adik ya. Karena sesama keluar, jadi bertabrakan, maka akhirnya langsung belok. Lalu yang lain gimana? Ya gini.
terus gini. Nah, gitu ya. Setidaknya 2 garis sih. Ya sebenarnya banyak ya. Ini kan hanya menggambarkan saja. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan kiri gimana, Dik? Positif keluar, tidak ada interaksi, berarti bisa lurus keluar. Ini juga keluar, berarti bisa lurus keluar. Ya. Nah, terus ini gimana? Ya keluar, tapi lengkung sana. Ya, begitu Adik. Sama, ini juga keluar, tapi lengkung. Lengkung sana. Oke ya, seperti ini. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Nah, sekarang kalau sama-sama negatif, ya, sama-sama negatif bagaimana, Adik? Berarti kalau misalnya ini mau dibuat masuk satu garis, jelas tidak bisa. Kalau satu garis nanti masuk sana sama aja ini keluar dari sini, tidak bisa. Maka dia juga akan bertabrakan kembali, ya. Artinya apa, Adik? Artinya ya sesama masuk, ya, sesama masuk. Berarti gini. Yang ini bagaimana? Ya begini, masuk tadi ya. Jadi seperti ini tapi arahnya sebaliknya. Maka begitu pula di sini. Masuk. Maka ini gini juga ya, Dik ya. Masuk lalu masuk. Begitu pula ini. Set, masuk. Ini juga begitu. Ini pun begitu. Oke, ya. Sementara yang di sini bagaimana, Adik? Ingat, negatif itu masuk. Tidak ada dengan yang lain berarti bisa lurus. Begitu pula ini masuk, tidak ada interaksi dengan yang lain. Ya, Adik. Kemudian yang lengkung bagaimana? Ya kayak gini. Cuma arahnya dibalik saja kan gitu. Set gitu ya, Adik ya. Gitu. Begitu pula di sini. Nah, masuk. Di sini juga gitu. Masuk. Oke, Adik. Nah, dari sifat dasar arah garis-garis gaya positif keluar negatif masuk, adik-adik jangan sampai bingung ketika sudah diinteraksikan. Gitu ya. Ini sudah detail sekali mulai dari proses per garis dan mengapa alasannya kita gambar seperti itu ya. Awas ya kalau sampai terbalik-balik. Oke, sekarang begini. Interaksi dari garis gaya. Garis-garis gaya ya. Ketika di suatu titik misalnya, ini muatan positif, kemudian ini titik B. Ini ada medan listriknya arahnya kemana? Kuat medan listriknya. Ya kembali seperti ini bahwa positif itu keluar dari titik ini keluar seret gitu ketemu titik ini berarti dia akan ke sana. Ya, inilah arah E di titik B. Gitu Adik ya. Oke. Berbeda dengan ini Adik. Kalau dia adalah negatif berarti garis-garis gayanya akan masuk. Sehingga dari P ini masuk ke titik asal. Gitu kalau kita gambarkan. Inilah arah di titik P. Jadi ini tadi ya harus lurus dari pusat muatan. Gitu ya, Dek ya. Loh, beda banget ya, Dek ya. Untuk menentukan arah E di suatu titik. Oke, baiklah Adik-adik. Kemudian yang namanya kuat medan listrik ya, Adik, itu bisa dirumuskan dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, beda dengan gaya. Kalau untuk timbul gaya itu setidaknya harus ada 2 muatan, maka Q1, Q2. Tapi kalau kuat medan listrik cukup 1 muatan, maka ruangan atau daerah di sekitarnya itu sudah ada kuat medan listriknya. Maka cukup kaki per R kuadrat gitu. Nah tentu saja dengan E dinamakan apa? Besaran E ini yang disebut dengan kuat medan listrik. Jadi ya, kuat medan listrik. Satuannya apa, Dik? Newton per kolom. Itu E. Sementara Q menyatakan muatan listrik. Gitu ya. Muatan listrik itu dalam satuan kolom biasa. Dan R adalah jarak. Jarak apa ini? Kalau kita perjelas ya, suatu titik yang akan kita cari kuat medan listriknya dari mana? Ya, dari pusat muatannya. Karena di sini muatan adalah sebagai sumber ya. Karena jarak tentu saja dalam satuan SI-nya meter. Adik-adik, sedangkan K ya konstanta kolom ini masih sama dengan di gaya listrik kemarin, Dek. Sem 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2. Gitu ya, Dek ya. Nilai K kan kemarin ini dan sekarang belum berubah. Tetap sama. Baik. Begitu Adik-adik. Nah, sekarang Adik, perhatikan di bawahnya lagi.
bahwa ini sebuah muatan positif. Kemudian tadi ada sebuah titik di sini ya. Kalau di sini ini juga diberikan muatan, maka yang timbul kan sudah interaksi. Kalau plus dan min kemarin kita tahu dia akan tarik-menarik dengan gaya. Dan gaya itu, adik-adik, bisa kita rumuskan K, Ki A, Ki B gitu ya kemarin. Ini menyesuaikan Ki besar, Ki kecil dibagi dengan R kuadrat. Menyesuaikan ya. Nah, kalau E-nya ya, yang kita bicarakan adalah di muatan uji kecil ini. Ya, berarti E itu dari muatan besar, maka K Ki besar dibagi R kuadrat. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang perhatikan dua rumus ini. Perhatikan baik-baik. Pembedanya apa, Dik? Ya, pada Ki-nya ya. Kalau yang E itu Ki-nya cukup 1, kalau ini harus 2. Nah, sekarang di rumus F itu muncul bentuk kaki per R kuadrat, adik. Kaki per R kuadrat. Itu diam-diam rumus apa, Dik? Kaki per R kuadrat itu adalah rumus dari E. Nah, maka Dik, dari dua rumus ini kita dapatkan rumus hubungan. Hubungan apa? F dan E. Bahwa F itu adalah ini tadi E kali Ki kecil. Ki kecil dalam hal ini dinamakan sebagai muatan uji. Ya, kita namai. Jadi Ki kecil ini disebut muatan uji. Artinya dengan adik tahu nanti di soal kalau mengatakan muatan uji kan adik tidak akan kebingungan gitu ya. Maka perlu disebut. Satuannya tetap kolom, tidak masalah. Oke, nah sekarang ternyata F itu ada kaki besar Ki kecil ya, atau kaki kuroro kemarin gitu ya. Sekarang ada rumus lagi, F itu E kali Ki. Gitu. Nah, tentang arah adik, untuk yang kakiku ya, Ki 1, Ki 2, itu kan berarti tergantung dua muatan. Kemarin arahnya sudah. Kalau muatan sejenis itu tolak menolak, kalau berlawanan jenis tarik menarik. Nah, sekarang aturan arah yang berdasarkan rumus ini bagaimana? Nah, di bawahnya ini kita bahas. Ya, artinya apa? Arah F gaya pada muatan uji yang berada pada garis-garis gaya listrik. Jadi kalau ada garis gaya listrik, adik-adik, ini E ya, medan listrik berarti. Kalau dia bertemu dengan muatan positif, adik-adik, jadi garis-garis medan listrik ini bertemu dengan muatan positif, ya, E bertemu muatan itu timbul F. Maka arah F-nya itu kalau positif dia searah dengan E itu kalau positif. Kalau bertemunya muatan negatif, sebaliknya, maka F-nya adalah berlawanan, ya, berlawanan dengan garis-garis gaya itu. Gitu, adik. Tahu ya? Nah, sekarang kita akan terapkan, ya. Kita terapkan di sini bahwa kalau bertemu muatan positif, ini ada garis-garis gaya, ya. P itu proton. Proton itu bermuatan positif. Maka bertemu muatan positif, F-nya searah E. E-nya ke kanan, ya berarti gaya di sini sama. Arahnya ya ke kanan. Gitu, adik. Sementara dengan garis-garis gaya yang sama tapi bertemunya elektron, kita tahu elektron itu muatannya negatif. Maka timbul gaya yang berlawanan dengan E. E-nya ke kanan, gayanya ke kiri. Gini adik-adik ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kita menentukan arah F itu juga ada dua aturan. Yang pertama jenis dua muatan, yang kedua dari arah E-nya. Gitu. Mengingat kita dapati rumus F ya bisa dalam dua bentuk, kaki Ki per R kuadrat atau F sama dengan E kali Ki. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ada kuat medan listrik dengan sebelumnya ya kita hubungkan. Nanti begitu pula besaran berikutnya. Kalau ada hubungannya kita berikan ya. Tapi kalau kemarin baru bahas F belum E ya, kita tidak bisa ngomong tentang ini gitu ya, Dek ya. Inilah keilmuan di fisika, jadi eksak itu seperti itu ya. Satu materi akan terkait dengan yang lain, apalagi masih dalam rumpun yang sama. Baiklah. Kita telah selesai ya memberikan konsep-konsep dasar tentang kuat medan listrik. Sekarang mari adik ya kita coba latihan-latihan soal kita.
Oke, adik siap ya perhatian. Nomor 1. Oke. 1. Kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar, kita tulis ya. Muatannya adalah berapa, Dik? Negatif 20 mikrokolom. Yang berada pada jarak, tentu saja R. Jaraknya adalah 30 cm ya. Berapa kuat medan listriknya? Berarti dia adalah E-nya ditanyakan. Gitu, Adik. Gitu ya. Oke. Jadi ilustrasinya ini gimana? Jadi ini ada sebuah muatan. Muatannya negatif. Muatannya negatif. Kemudian ada sebuah titik sini misalnya yang berjarak 30 cm. Ya. Berapakah E di sini? Dan menurut soal nanti juga arahnya, gitu ya. Oke. Baik, Adik, sebelum melangkah lebih jauh, tentu saja satuan harus SI. Nah, Adik tahu mikro ya? Mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Jadi ini negatif 20 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ingat ya, kemarin mulai mili berarti 10 pangkat negatif 3. Mikro 10 pangkat negatif 6. Nano 10 pangkat negatif 9. Ya, dan seterusnya. Kemarin sudah kita berikan itu ya, saya mengulas saja. Kemudian ini kita jadikan meter, sentimeter ke meter, gampang, berarti dibagi 100. Sama aja kali 10 pangkat negatif 2. Berarti 30 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kalau kita sederhanakan lagi, Adik, berarti nolnya ini kan 10 pangkat 1 ya, Dik ya. Sama aja 3 kali 10 pangkat 1 kurangi 2, negatif 1 meter. Gitu ya. Ini sudah kita setarakan. Setelah itu, Adik, mari kita hitung tentu saja dengan rumus kuat medan listrik. Masih ingat tadi apa, Adik? K kali Q dibagi R kuadrat. Oke ya. Mari, menghitungnya juga harus canggih, Adik ya. Jangan sampai berbuat kesalahan. K adalah sem-sem. 9, 10 pangkat 9. Q besar. Nah, Adik, untuk gaya dan medan listrik, dia itu vektor. Kalau vektor, maka tanda dari negatif ini nggak masuk hitungan. Karena positif negatifnya bukan untuk hitungannya, tetapi untuk menentukan arahnya. Begitu. Sehingga ini tetap kita tulisnya adalah positif. Ya, positif 20 kali 10 pangkat negatif 6. Tidak apa-apa, biar gini dulu. Oke, Adik ya. Lalu kita bagi dengan R dikuadratkan. Padahal R kita seperti ini. 3 kali 10 pangkat negatif 1 kuadrat. Ya, berarti masing-masing harus dikuadratkan, Dek. 3 kuadrat adalah berapa, Dek? 9. 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan, berarti pangkat negatif 2. Ingat ya, pangkat dipangkatkan, itu artinya pangkat itu dikalikan. Oke, Adik ya. Oke, baiklah Adik-adik. Ternyata asik banget 9-nya kita coret, Adik. Maka, di sini kita tinggal punya angka berapa coba? Katakanlah enggak apa-apa, biar 20 dulu ya, 20. Kita cek 10 pangkatnya. Adik, yang atas 9 kurangi 6 adalah 3. Ya. 9 dikurangi 6 adalah 3. Kemudian, negatif 2-nya naik, berarti tambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Ya. Begitu Adik-adik. Nah, tetapi jawabannya mengendaki, ya ini namanya notasi ilmiah, jadi nggak boleh kan lebih dari 10, maka kita jadikan 2 kali 10 pangkat, ini 0, ini kan 10 pangkat 1 ya, 1 tambah 5, berapa Adik? 6 ya, gitu, ketemu deh, 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom ya, hasil hitungannya ini. Nah sekarang tentang arahnya bagaimana? Oke, Adik masih ingat kalau muatan negatif keluar apa masuk? Ternyata harus masuk ya, masuk begini. Maka di titik ini ya dia harus masuk ke sana. Artinya ini menjauhi muatan apa menuju muatan. Ya, jelas sekali dari titik ini dia adalah menuju muatan. Begitu Adik-adik ya. Ngitungnya oke, arahnya pun oke. Dan semuanya sudah kita perdalam ketika kita bahas tentang konsepnya gitu ya. Oke, Adik. Kita lanjutkan sekarang pada nomor 2 ya. Nomor 2 Adik-adik, perhatikan.
Gaya kolom yang dialami oleh muatan P dan Q adalah seperti ini. Jadi P dan Q ini mengalami gaya sebesar berapa, Dek? 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Begitu. Jika besar muatan Q adalah 1 mikrokolom, ini sudah ditulis 1 mikrokolom. Ya, jadi soal ini gambarnya ini gitu loh, Dek ya. Kemudian besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan Q berapa? E di Q. Q ini nama titik, Adik ya. Itu berapa? Gitu ya. Nah, baiklah adik-adik. Berarti kalau ini ada F, ada E, ada Q. Nah, saatnya kita menggunakan rumus hubungan antara F dengan E. Masih ingat tadi? F sama dengan E kali Q. Dengan Q adalah muatan uji. Begitu ya. Sehingga dari sini adik mudah saja. Berapakah E-nya? Berarti F dibagi Q. Biasa ya. Saya kira kelas 9 SMP sudah tidak ada masalah seperti ini. Nah, kita pakai aja. F-nya tadi berapa, Adik? 1,4 kali 10 pangkat negatif 5. Adik bagi dengan muatannya 1 mikrokolom. Adik masih ingat 1 mikro? Mikro adalah 10 pangkat negatif 6. Jadi di sini 1 kali 10 pangkat negatif 6. Oke ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. 1,4 bagi 1, ya 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 ditambah 6 gitu ya. Kenapa tambah? Ya karena naik, min jadi plus ya. Nah kalau negatif 5 tambah 6 berapa? 1. 10 pangkat 1 kali 1,4. Ya udah, dia adalah 14 Newton per kolom. Hati-hati, harus super teliti ya. Karena ada jawaban 14, ada jawaban 1,4 ya. Maka hati-hati itu. Yang benar apa? Adalah 14 Newton per kolom. Selebihnya arahnya bagaimana? Lagi-lagi seperti ini adik ya. Di sini kan arah dari E. E yang di sini itu oleh muatan apa toh? Kan oleh muatan P. Ya. E dari muatan P kalau yang di situ itu. Berarti kalau di sini, Dek, ya dari P kan positif, dia harus keluar, maka di titik sini arahnya ke sana. Ini arah E-nya. Ya, karena sumber muatannya adalah muatan P, justru yang itu. Sehingga kalau seperti ini, Adik, namanya menjauhi P apa menuju P atau mendekati P. Jelas ya, P-nya di sini, ini ke sana. Maka menjauhi titik P. Jawabannya adalah A. Ya, ya bisa berpotensi salah adalah kita bingung ya. Ini kuat medan itu dari titik mana? Tentu dari titik yang ada jaraknya, dari titik P, bukan dari Q. Tahu ya adik-adik ya? Oke. Nah, selesai. Memang kita sangat penting untuk membiasakan di samping menghitung juga arah, menghitung juga arah ya. Sama dengan konsep yang tadi kita berikan. Baiklah adik-adik. Sekarang nomor 3 dan nanti masih ada nomor 4. Nomor 4-nya keren adik. Wow, gitu ya. Biasa. Kita selalu begitu. Soal ya bertingkat ya, dari yang biasa-biasa kemudian yang wow dan yang terakhir memukau gitu ya adik ya. Baik, di nomor 3. Sekarang semuanya perhatian. Kita akan bahas nomor 3. Adik, di sebuah titik yang berjarak 2 cm, langsung jarak berarti R, 2 cm. Terdapat medan listrik sebesar, medan listrik berarti E, sebesar apa? 24 Newton per kolom. Begitu adik. Kuat medan listrik di titik yang berada pada jarak, wow ternyata ada R lagi. Berarti ini R1, ini R2. R2-nya berapa adik? 8 cm. Ya. Kuat medan listriknya berapa? Oh, berarti di sini E2. Tadi E berapa? E1. Gitu ya. Oke, baiklah adik, perhatian. Kita punya rumus apa tadi? E sama dengan kaki dibagi R kuadrat. Ini rumus dasar kita ini. Di sini adik-adik, ternyata variabel yang berubah itu hanya R. Ya, cukup R-nya saja. Q-nya nggak berubah. Tetap. K apalagi. Sehingga kita bisa abaikan tapi langsung melihat hubungan E dan R. Namanya berbanding apa itu? Iya, karena di bawah berarti berbanding terbalik adik-adik. Dan karena ada kuadrat ya sudah berarti terbalik kuadrat.
Maka kalau kita membuat perbandingannya, ya nanti dibalik terus dikuadratkan. Adik-adik, apa artinya dibalik? Ya, E terhadap R. Namanya dibalik itu ya dibalik. 1, 2 menjadi apa? 2, 1. Dibalik Kak ya. Gitu. Jiro menjadi roji. Gitu ya Dek ya. Terus dikuadratkan ya sudah. Pada R-nya ini kita kurung lalu kita kuadratkan ya. Kemarin di gaya sudah itu ya, bahkan lebih rumit dari ini. Berarti ini lebih sederhana, betul ya? Adik-adik kita pakai angkanya. E1 24. Dibagi E2 ditanyakan. Oke. Sama dengan kurung. R2 8 cm dibagi R1-nya 2 cm kurung dikuadratkan gitu. Gimana Adik? Paham? Paham ya Adik ya? Ya, kayaknya Adik ada yang mau protes itu. Boleh? Apa Adik? Ya. Lu kok sentimeternya nggak ke meter? Oke, boleh ya. Ke meter ya nggak apa-apa. Kalau ke meter gimana? Kali 10 pangkat negatif 2. Ini gimana? 10 pangkat negatif 2. Ternyata sama kita coret. Ya, gini Adik. Kalau yang namanya perbandingan itu tidak harus SI. Tapi yang penting satuannya sama. Itu loh. Itu perbandingan. Kalau menghitung ya itu baru yang harus SI. Ngerti ya? Gitu. Oke. Terima kasih. Nah, gitu. Kemudian kalau 8 dengan 2 bisa kita coret. Bagi 2 berapa, Dek? 4 ya. Bagi 2-nya 1. Maka langkah kita berikutnya kita dapatkan apa, Dek? 24 dibagi dengan E2 itu sama dengan 4 kuadrat 16 dibagi 1 kuadrat ya 1. Gitu, Adik ya. Berikutnya bisa kan seperti ini atas sama-sama dibagi. Bagi berapa, Dek? Bagi 8 yuk. 2 bagi 8 3. Gitu ya Dek ya. Lalu perkalian silang ya. Berarti 2 kali E2 sama dengan 1 kali 3 ya 3. Jadi berapakah E2 itu? 3/2. Desimalnya 3/2 berapa Dek? 1,5 Newton per kolom. Selesai. Mantul gitu ya Dek ya. Oke. Nah isinya fisika kan gitu Dek. Menghitung, membandingkan, membaca grafik, lalu menghitung, menganalisa, dan seterusnya. Itulah ya. Dan itu yang harus dibiasakan dari bab 1 ke bab berikutnya. Oke, masih ada nomor 4 tadi ya. Ini sekelas soal OSN. Dan memang ini adalah soal OSN. Adik bisa cek nanti. Oke. Nah, berarti adalah soal pengembangan. Tentu saja tidak untuk dihindari ya. Ini sebuah tantangan. Ketika kita sudah mengerti konsep, mencoba soal-soal yang umum, sudah bisa ya, maka tentu kita akan coba di soal yang memang jelas-jelas tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Tapi kalau SMP sudah membiasakan gitu, nanti insya Allah SMA-nya enteng Adik ya. Oke, siap ya memahami nomor 4? Oke, tidak masalah Adik, tenang saja ya. 4 perhatian. Suatu partikel bermuatan 2 mikrokolom. Jadi di sini Dek, dia punya muatan ya. Adalah 2 mikrokolom. Pangkat negatif 6. Langsung ya kita setarakan. Bermasa 20 gram. Oh, ternyata dia juga punya masa 20 gram. Berapa kilogram? Gram ke kilogram kali 10 pangkat negatif 3. 20 kali 10 pangkat negatif 3 Dek. Kalau dirubah 2 berarti tinggal 10 pangkat negatif 2 kilogram. Begitu ya. Nah ternyata ada massa. Ya biasa kan ya Dek ya. Partikel punya massa, punya muatan. Itu hal yang biasa, tidak usah kaget ya. Lalu dalam medan listrik 10 pangkat 5. Jadi E-nya ini bernilai 10 pangkat 5 Newton per kolom. Besar tegangan talinya berapa? Loh, emang talinya mana? Lah ini kan tali. Tegangan tali ya, berarti ke sana. T-nya ini bernilai berapa? Gitu Adik. Ya. Oke. Adik kelas berapa? Kelas 9 bukan? Kalau namanya kelas 9 itu kan pasti sudah mengalami kelas 8. Nah di kelas 8 itulah Adik belajar tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Lah saat itu Adik membahas gaya yang banyak sekali ya, yang sigma Fm kali A itu. Salah satunya ada gaya tegangan tali, betul? Iya. Nah, mari kita lihat masalah ini. Kita tadi sudah berkali-kali bahwa kalau ada E bertemu Q, maka ya akan timbul gaya. Muatan ini positif. Ingat tadi? Untuk muatan positif, F-nya searah dengan E. E-nya ke kanan, berarti F-nya juga ke kanan.
Ini ada F. Rumusnya apa, Dik? E kali G. Gitu ya, Dik ya. Oke, baiklah. Kemudian ini bermassa. Kalau punya massa ya, ketika kita belajar gaya ya, hukum Newton tentang gerak, maka selalu ada gaya yang arahnya ke bawah. Kita kenal, Dik, gaya apa itu? Gaya berat W, yaitu M kali G. Nah, maka sejak saat itulah adik mengerti bahwa ternyata massa dan berat itu berbeda. Kalau massa itu satuannya kilogram, berat itu newton. Berat itu adalah gaya. Kalau massa itu ya massa, beda gitu ya. Hanya kadang di matematika sering mengatakan itu sama gitu ya. Ngomong berat satuannya kilogram ya, ini kita ampuni saja deh ya. Tapi sebenarnya itu kurang pas ya. Yang pas apa? Massa ya massa, berat ya berat. Ya gitu ya. Ini untuk koreksi kepada siapa saja ya, termasuk Bapak Ibu guru yang mungkin mengikuti video saya. Bapak Ibu guru matematika terutama ya. Oke. Baiklah, sekarang ditanyakan tegangan tali ya, Dik. Sementara ada dua gaya yang bekerja F dan W. Adik tahu kalau mendatar dengan ke bawah itu sudutnya berapa? Sudah pasti tegak lurus, Dik. Ya, berarti sudutnya 90 derajat. Nah, gitu. Maka dua gaya itu waktu itu ya, Dik ya, pas Adik belajar hukum Newton, kalau searah kan dijumlah. Kalau berlawanan selisihnya. Kalau tegak lurus ya, Adik, seperti Pitagoras itu. Karena kalau kita gambarkan sebenarnya resultan dua gaya ini adalah sisi miringnya. Berarti siapa? Seperti Pitagoras. Akar dari apa, Dik? W kuadrat ditambah F kuadrat. Gitu adik-adik. Dan ternyata ini resultan gaya ini berlawanan dengan T. Kalau seimbang ya berarti sama. T-nya nanti tidak lain adalah akar dari siapa, Dik? W kuadrat ya ditambah dengan F kuadrat. Nah, inti permasalahannya sudah kita pegang. Tinggal mari kita jalankan. Masing-masing kita hitung. W tadi apa, Dik? M kali G. Oke, Adik. Bahwa M-nya adalah, sudah dalam kilogram tadi berapa? 2 kali 10 pangkat negatif 2. Ini, Adik ya, nggak lupa ya. Kali G percepatan gravitasi. Berapa? 10 ya. Kalau nggak diketahui berarti 10. Kalau diketahui ya bisa 10, bisa 9,8 tergantung yang diketahui. Kalau 10 saja artinya kan 10 pangkat 1, Dik. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2 tambah 1. Berarti 10 pangkat negatif 1. Berapa itu? 0,2 Newton. Oke, Adik? Oke, W-nya sudah. Sekarang kita hitung F-nya. Ingat rumusnya. Q kecil, muatan uji. E-nya berapa, Adik? Itu yang diketahui. E-nya adalah 10 pangkat 5. Sementara muatan uji, ya, ini tadi 2 10 pangkat negatif 6. Karena dari 2 mikro ya. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Akhirnya 2 kali 10 pangkat 5 min 6 min 1. 2 kali 10 pangkat negatif 1 ya sama aja 0,2 Newton. Wow, cantik gitu ya. Ternyata angkanya W-nya 0,2 Newton, F-nya juga 0,2 Newton ya. Tapi ingat, kita harus masukkannya ke rumus T ini tadi. Akar dari, yuk, W-nya 0,2 dikuadratkan, gitu, Adik ya. Ditambah F, sama F-nya juga 0,2 dikuadratkan, gitu. Oke, Adik. Baiklah. Berarti di sini adalah akar dari sini. Gini, ya, triksnya supaya ngitungnya lebih enak ini. Berarti kan ini 1 kali 0,2 kuadrat tambah 1 kali 0,2 kuadrat. Ya. 1 tambah 1 berapa, Adik? 2. 2 apa? 2 kali 0,2 kuadrat kan begitu. Betul, Adik? Iya kan? 1 tambah 1 kan 2 ya. Kita misalkan aja 0,2 kuadrat itu X ya. X tambah X 2X. Ya, hanya X-nya itu 0,2 dikuadratkan. Tahu ya? Triksnya gitu, Adik. Sehingga Adik, ini yang bisa kita ambil nilai akarnya. Akar dari 0,2 dikuadratkan berapa? Ya 0,2. Akar 2-nya tetap. Selesai. Newton. Wow, keren. Ya, ngerti ya, Dik ya? Akar 0,2 kuadrat itu 0,2 tahu ya. Kalau di akar dikuadratkan ya berarti kan dia sendiri, Dek. Coba 3 kuadrat berapa? 9. Diakarkan ya 3. Akar 3 kuadrat 3. Gitu kan ya.
Akar 2 kuadrat, 2. Akar A kuadrat, ya A. Akar 0,2 kuadrat, ya 0,2. Akar 2-nya tetap. Yes, keren ya. 0,2 akar 2. Jangan salah pilih adik. Tinggal milih aja salah. Kebangetan enggak ya? Jawabannya adalah D. 0,2 akar 2. Ye, OSN jadi oke banget. Asik lagi ya. Gitu. Nah, beginilah adik-adik belajar bersama The Proms ya untuk materi fisika. Fisikanya oke, matematika makin oke. Oke, maka adik-adik setia saja dengan The Proms. Yang belum subscribe segera saja supaya segera bisa belajar yang asik dan menyenangkan, baik matematika maupun fisika. Oke, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Proms.